Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, Masya Allah. Apakah semuanya hadir pada hari ini? Masya Allah, tabarakallah. Semuanya hadir pada hari ini. Jadi kita akan membahas beberapa poin pada hari ini. Yang pertama, pengertian fikih, syariah, dan usul fikih. Yang kedua, tentang pembagian fikih. Yang ketiga, tentang sumber dan dasar hukum Islam. Yang keempat, tentang tujuan hukum Islam. Yang kelima, tentang asas-asas hukum Islam. Dan yang keenam, tentang metode penetapan hukum Islam. Baiklah, kita akan membahas satu persatu ya adik-adik. Jadi yang pertama, pengertian fikih, syariah, dan usul fikih. Apakah ada adik-adik yang tahu? Fikih berarti, Masya Allah. Jadi fikih berasal dari bahasa Arab fakiha yafqahu fikiha, yang artinya mengerti atau paham. Jadi fikih ini adalah kepahaman dalam suatu syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, fikih ini sangat berhubungan dengan perbuatan mukallaf tentang wajib, mubah, sunnah, haram, dan tentunya makruh, atau mengetahui suatu akad yang sah atau tidak di luar waktu atau di dalam waktu. Yang kedua, syariah. Siapa yang tahu syariah ini berasal dari bahasa apa? Masya Allah, ya benar, berasal dari bahasa Arab, yakni al-syariah. Al-syariah yang artinya jalan ke sumber air, Masya Allah. Syariah disamakan dengan air. Karena kenapa? Barang siapa mengikuti syariah, maka dia juga bersih jiwanya. Karena air itu adalah air yang bersih dari awalnya. Syariah didefinisikan semua peraturan yang dimana berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, jadi adik-adik kita sudah membahas mengenai fikih. Fikih yakni paham terhadap sesuatu hal. Yang dimana kita memutuskan sesuatu, kita harus benar-benar paham terhadap sesuatu hal tersebut, sehingga kita dapat menentukan apakah wajib tidaknya, sunnah tidaknya, makruh mubahnya, atau hal-hal yang lainnya. Dan yang tentunya mengenai syariah, sesuatu yang didefinisikan berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, mengenai usul fikih. Usul fikih berasal dari dua kata, al-usul dan al-fikih. Al-usul tentunya sebuah landasan yang dimana kita berpegang teguh mengikuti hal tersebut. Al-fikih tentunya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa al-fikih apa adik-adik? Masya Allah, iya benar. Jadi pemahaman yang betul. Jadi ya benar. Jadi paham. Sesuatu pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu sehingga dapat memutuskan. Apalagi jika ditambahkan kata usul. Usul fikih ialah apa adik-adik? Masya Allah, iya benar. Usul fikih adalah ilmu yang membicarakan tentang berbagai ketentuan ataupun kaidah yang dapat menggali dan merumuskan hukum-hukum syariat, tentunya berdasarkan sumbernya. Dan tentunya tidak jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kedua, tentang pembagian fikih. Yang pertama, fikih ibadah. Dan kata fikih ibadah, pasti adik-adik sudah mengetahui maksud dari fikih ibadah tersebut. Apakah ada adik-adik yang tahu mengenai fikih ibadah? Coba contoh-contohnya. Salah satunya apa adik-adik? Masya Allah, iya benar. Yakni contohnya Sholat, zakat, haji, puasa, Masya Allah, tabarakallah, iya. Ya, jadi fikih ibadah itu adalah yang dimana merendahkan atau menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa
tanpa Allah. Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah, dan kita bukan apa-apa tanpa Allah. Kedua, mengenai fikih muamalah. Jika berbicara tentang muamalah, pasti tentang segala berkaitan tentang perbuatan manusia, upah mengupah, sewa menyewa, dan jual beli. Dan yang ketiga, fikih munakahat, minang, menikah, dan talak. 4. Fikih jinayah, mengenai tindak pidana. Pidana maksudnya adalah sesuatu hal yang tidak baik, sehingga harus ada hukuman agar bisa berubah menjadi lebih baik lagi. 3. Sumber dan dasar hukum Islam. Apakah ada adik-adik yang tahu sumber dan dasar hukum Islam? Yang pertama, Masya Allah, ya benar, Al-Quran. Al-Quran artinya itu bacaan. Jika kita membacanya maka akan mendapatkan pahala. Bahkan hanya satu huruf mendapatkan 10 pahala. Masya Allah. Apalagi kita membaca lebih dari satu huruf. Al-Quran merupakan petunjuk umat Islam. Al-Quran yang dimana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran yang dimana kitab suci yang sangat dimuliakan, bahkan turun pada hari yang sangat diistimewakan. Kedua, sunnah berkaitan tentang perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan mengenai Nabi Muhammad SAW. Ketiga, tentang ijma, yakni apa adik-adik? Masya Allah, kesepakatan para ulama. 4. Mengenai kias. Kias apa adik-adik? Masya Allah, menyamakan. Jadi sesuatu yang disamakan tentunya mengikuti sumber dari dasarnya, yakni Al-Quran. Yang keempat, tujuan hukum Islam yakni mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surah Az-Zariyat yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kelima, asas-asas hukum Islam. Yang pertama, asas keadilan. Tentunya dalam hukum Islam tentunya harus ada keadilan agar tidak berat sebelah. Karena umat Islam adalah umat pertengahan, tidak berat sebelah kanan ataupun tidak berat sebelah kiri, sehingga benar-benar dalam keadaan adil. Kedua, asas kepastian hukum, yang dimana harus tertera hal-hal yang dimana harus dilaksanakan dan hal-hal yang harus ditinggalkan, sehingga sesuatu yang tidak baik dilakukan harus ada hukum yang bisa melakukan tindak pidana tersebut agar bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ketiga, tentang asas kemanfaatan, tentunya bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. 4. Asas tauhid. Ketika kita melaksanakan suatu hukum Islam, tentunya kita harus ingat bahwa kita melakukan segala apapun karena Allah, mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Apakah ada adik-adik yang tahu asas terakhir yang harus kita laksanakan? Yakni asas kebebasan atau kemerdekaan, yakni kita harus toleransi, seperti yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita bisa mengajak, tapi kita tidak bisa untuk memaksakan. Yang keenam, metode penetapan hukum Islam. Coba apakah ada adik-adik yang masih mengingatnya? Insya Allah, iya benar. Jadi yang pertama itu ijma, kesepakatan para ulama. Kias, menyamakan, dan istihsan, keadilan. Maslahah, mempertimbangkan sesuatu. Istishab, masih tetap yang terpenting sebelum ada bukti. Urf, kebiasaan, yang terpenting tidak bertentangan. Zariah, mencegah, maksudnya ialah agar tercegah dari hal-hal yang tidak seharusnya. Kalau sahabi, perkataan yang tersebar tetapi tidak diketahui oleh sahabat. Syar'u man qablana, yang dimana hukum-hukum yang berlaku pada zaman dahulu. Qasid al-syariah, yang mengenai tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia dari tiap hukum. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.